Hai guys, balik lagi nih di podcast Apa sih Kata Remaja bareng aku Saina. Dan aku Michelle. Oke, kembali lagi bersama Saina dan Michelle mewakili para generasi muda dalam menyuarakan isi hatinya. Asik. Oke, pembicaraan kali ini cukup berat ya Shell ya? Sebenarnya nggak berat sih, karena nggak kita tenteng. Oh gitu ya, bener juga sih. Tapi maksudnya cukup sulit untuk dipahami kaum awam ya, seperti saya dan Michelle. Jadi mohon dimaafkan ya guys kalau misalnya emang ada salah kata atau gimana gitu ya. Tapi yang pasti kita bakal bawainnya secara santai aja. Jangan serius-serius banget. Hidup udah susah ya. Jadi jangan dibikin tambah susah. Nikmatin aja guys ya. Yoi, kita sama-sama belajar lah ya sekarang. Betul sekali. Oke, hari ini kita mau membahas tentang karma. Kalau yang sering makan namanya kurma. Beda. Waduh. Nah, karma ini sering banget ya kita ucapin atau kita dengar di perbincangan sehari-hari, terutama dalam suatu perbincangan yang menimbulkan kekesalan gitu ya. Karena kalau udah kesel terus udah nggak tahu mau ngomong apa, biasanya yang diucapin, liatin aja nanti lo kena karmanya. Nah, iya. Sering banget lah ya, itu kayak udah hampir bahasa sehari-hari nggak sih? Iya. Kayak gitu. Karena saya sendiri pun pernah ngomong begitu. Apakah aku juga pernah? Ya wajar lah, namanya manusia. Nah, dalam hidup, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, ketika realita tidak sesuai dengan ekspektasi, ada yang bilang itu takdir yang udah ditentuin sama Tuhan. Tapi ada juga yang bilang itu karma, dalam artian apa yang kita perbuat di masa lalu, itu yang akan kita dapatkan di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Nah, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, terus kita bilang itu takdir dari Tuhan, secara tidak langsung kita menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena rencana yang Tuhan bikin untuk hidup seseorang pasti rencana yang baik-baik dong. Gak mungkin rencana kecelakaan ya kan? Berarti ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidup, itu bukan karena Tuhan merencanakan hidup kita akan menderita atau kesusahan, tapi itu bisa jadi karena ulah kita di masa lalu. Karena apa yang kau tahu itu yang kau tuai. Yes, benar banget. Nah, jadi sebenarnya karma sama takdir tuh apa sih? Ini kadang suka disamakan ya, walaupun sebenarnya ya emang mirip sih, cuman ibarat kata orang kembar pasti ada aja bedanya ya kan? Iya. Oke, jadi karma sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti tindakan atau perbuatan. Nah, sedangkan takdir artinya apa yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Nah, yang terjadi dalam hidup kita ini bisa berasal karena ulah kita sendiri atau dilakukan oleh orang lain, atau bisa jadi buah dari hasil karma masa lalu kita. Ngomong-ngomong karma nih ya, biasanya kita atau mungkin kita pernah dengar orang bilang, perasaan gue udah berbuat baik, kok yang gue dapat malah hal sebaliknya sih, ya kan? Atau mungkin kita pernah merasa nggak masuk akal banget nih gue yang dapet karmanya, padahal yang bikin jahat dia. Nah, bener banget. Tapi ya guys, berdasarkan bacaan yang saya baca, karma yang diterima seseorang bisa dikatakan masuk akal. Kenapa? Karena karma itu menjelaskan dari mana datangnya rasa dan mengapa kita terkadang merasa bahagia tapi terkadang juga tidak. Semuanya itu muncul sebagai akibat dari pola perilaku kita sendiri guys. Maka dari itu, yang kita lakukan dan yang terjadi pada kita sebenarnya bukan takdir. Nasib atau takdir tuh sebenarnya tuh kagak ada. Gitu sih kalau berdasarkan bacaan yang saya baca ya. Jadi terserah kalian sih guys mau percaya apakah itu karma atau kalian menganggapnya emang udah takdir, emang udah nasib ya. Karena gak ada yang bener, gak ada yang salah ya. Tiap orang punya pemahamannya masing-masing ya kan Shell ya? Yes, bener banget. Oke, jadi buat kalian nih di rumah yang mungkin masih penasaran tentang karma atau tentang takdir, tentang nasib, apapun itu ya, daripada kalian makin bingung ya, mending kalian langsung
cari aja di internet atau nonton di YouTube atau baca buku atau apapun yang bisa membantu kalian untuk memahami lebih dalam lagi tentang karma, tentang takdir, tentang nasib dan lain sebagainya. Karena semakin baik kita membaca, semakin banyak pula ilmu yang kita dapat ya, sampai ribet ya ngomongnya. Oke. Sekarang kita mau masuk ke bagian yang paling seru nih ya. Emang ASKR tuh makin lama makin seru aja nih gue lihat. Oh jelas. Apalagi kalau bukan SCBC, Sesi Curhat Bersama Channel. Asik. Oke, karena ini topiknya cukup berat ya. Terus juga kita tahu hidup tuh udah berat ya, udah susah gitu ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya, nggak sih Syal? Bawa santai aja. Iya dong. Bawa santai aja, relax aja, relax. Betul. Nah, ngomongin karma. Kamu percaya nggak sih Syal sama karma? Percaya gak ya? Sebenarnya gini sih, ini kita sebenarnya juga aku ingat kita pernah belajar juga ya soal karma di sekolah pas pelajaran sejarah. Sejarah, iya benar. Pas lagi belajar agama Hindu gitu-gitu, kita pernah belajar tentang karma lah, terus tentang reinkarnasi dan lain sebagainya gitu kan. Dan jujur aja aku kayak tertarik sih sama pembahasan yang kayak gini, karena ini kan masih menjadi sebuah misteri gitu kan. Maksudnya kayak nggak ada orang di dunia ini yang tahu pasti kebenarannya gitu kan. Semua orang cuman menduga-duga gitu kan. Nah, kalau misalkan aku ditanya percaya apa enggak, ya aku bilangnya sih ya cukup percaya ya, karena ya karma ini kan sama aja kayak hukum tabur tuai gitu kan. Betul. Apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai gitu kan. Dan kayak aku juga ngerasa apa yang kita lakukan di bumi ini ya nantinya juga pasti akan berbalik ke kita gitu loh. Jadi makanya kadang kita mikir kayak udahlah gitu, berbuat baik aja biar ntar lu juga dibaikin sama orang lah gitu lah ya. Jadi pastinya kan kita kan nggak mau, kadang kayak kita nggak mau, maksudnya berbuat jahat gitu karena takut nanti kalau misalkan itu berbalik ke kita gimana gitu kan. Jadi kayak tadi udah dijelasin juga sama Saina di awal gitu ya, kalau karma itu kan artinya tindakan atau perbuatan gitu kan. Terus habis itu juga aku percaya in some point kalau karma itu ada gitu, kalau apa yang kita lakukan itu bakalan berbalik ke kita. Dan kayak semua yang kita lakukan di bumi ini tuh all connected gitu loh, bakalan terhubung gitu kan. Dan makanya banyak banget orang ngomong, makanya udahlah kita tuh hidup baik-baik aja gitu kan, ramah-ramah aja. Biasanya orang tua gitu kan ngomong. Iya, makanya kita berusaha sebaik mungkin untuk terus bersikap baik ke semua orang gitu kan, biar kita kedapetan buahnya juga gitu, biar itu berbalik ke kita gitu kan. Dan itu aku menerapkan itu juga sih di hidup aku gitu, untuk berbuat baik ke semua orang dengan harapan, dengan semoga gitu kebaikan yang aku berikan itu nantinya juga akan aku terima gitu kan. Walaupun kadang kayak tadi Saina bilang juga ya di awal-awal, kadang kita ngerasa gue udah berbuat baik nih, tapi kok gue malah dijahatin gitu kan. Kayak padahal gue udah baik kok masih aja sih orang pada jahat sama gue, masih aja sih orang gak baik sama gue gitu kan. Tapi kadang kita juga lupa gitu, pasti ada aja satu hal yang mungkin kesalahan yang kita buat gitu, dan kita lupa sama itu gitu kan. Dan mungkin kalau hidup ini kayak kayak video gitu ya yang bisa di rewind gitu ya, terus kita nonton lagi, terus kita baru sadar, oh iya ternyata dulu gue pernah kayak gini gitu kan. Jadi sama aja hidup tuh kayak transaksi gitu. Kita membayar hidup ini dengan kebaikan, ya nanti kembaliannya juga kebaikan gitu kan. Tapi kalau kita membayar hidup ini dengan kejahatan, ya balik lagi kembaliannya kejahatan gitu kan. Cuman ya soal karma ini ya juga terserah sama kitanya pribadi sih, kayak mungkin ada orang yang percaya, mungkin ada orang yang enggak gitu kan, tergantung dari point of view orang masing-masing gitu kan. Karena ya hidup itu kan banyak perspektif gitu ya. Jadi ya aku tidak menyalahkan orang yang nggak percaya juga sih, karena ya aku pun juga tidak bisa membuktikan
100% kalau karma ini tuh real loh gitu. Jadi ya cuman percaya aja kalau itu mungkin ada gitu ya tentang karma dan hukum tabur tuai itu gitu. Iya. Oke, kalau misalkan tadi cukup percaya ya. Kalau aku ditanya percaya atau enggak, aku percaya sih. Karena Misha udah jelasin dengan sangat jelas tadi ya, karma itu sebenarnya bisa dibilang mirip sama hukum tabur tuai gitu ya kan. Ya kalau misalnya selama kita hidup ini kita ngejalaninnya dengan baik-baik aja gitu ya kan, kita baik sama orang, kita baik sama alam, pasti nanti kita juga menerima yang baik-baik juga gitu. Ya walaupun bener sih, Michelle juga tadi udah ingetin lagi, nggak selalu apa yang kita lakukan itu kita terima juga gitu. Misalnya kita udah baik, kita udah nolongin orang, tuh suatu saat kita butuh bantuan, tahu-tahu nggak ada yang nolongin ya. Sebenarnya gimana ya, kita mau nyalain siapa juga kita bingung kan. Mungkin aja emang ada sesuatu di masa lalu yang kita perbuat yang kurang baik dan kita udah lupa gitu ya kan, oh ya dulu gue pernah jahat nih sama dia, terus karena saking udah lamanya terus kita ngerasa hidup gue baik-baik aja kok, karma nggak ada, suatu ketika tiba-tiba kita dapet batunya gitu kan, karena karma itu nggak ini sih guys, karma tuh nggak secepat itu, bukan nggak secepat itu, maksudnya cara kerjanya karma tuh kita nggak pernah tahu ya kayak gimana, terus waktu pengirimannya tuh kita nggak tahu berapa lama gitu, bisa aja apa yang kita lakuin pas kita SMP dulu itu baru hasilnya baru kita rasain pas kita udah kuliah gitu. Jadi kalau mau aman sih ya lakuin yang baik-baik aja sih ya. Iyalah pastinya. Dan ngomong-ngomong karma, biasanya karma ini sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif ya. Orang tuh pasti kalau dengar kata karma tuh langsung di otaknya langsung berhubungan sama yang negatif gitu kan. Ibarat kata tuh kalau misalnya ada gender gitu, misalkan gender kan ada cewek ada cowok ya, kayak jenis kelamin itu ada cewek ada cowok. Nah karma ini tuh nggak punya jenis kelamin gitu, jadi dia tuh kalau orang ngomong karma itu nggak melulu berhubungan sama yang jahat gitu loh guys. Jadi karma tuh ada juga yang baik, karena kan kalau kita lihat dari pengertian karma itu sendiri kan berasal dari kata dari bahasa Sanskerta yang artinya tindakan atau perbuatan. Nah tindakan atau perbuatan ini kan bisa aja yang baik dan bisa juga yang buruk ya kan. Nah jadi ya mungkin kalian atau mungkin abis dengerin podcast kita ini kalian mau langsung cari tahu lagi, emang bener ya karma itu nggak melulu yang jahat gitu ya. Kalian bisa langsung cari aja biar bisa kalian buktikan lah ya kebenarannya ya. Takutnya kita juga salah ngomong gitu ya kan. Jadi namanya juga manusia lah ya. Nah karma itu kan nggak melulu yang jahat ya kan. Kalau misalkan dari pengalaman kamu sendiri nih Shell ya, ada nggak sih pengalaman yang yang bikin kamu tuh tersadar gitu, wah ini nih yang namanya karma, entah itu karma yang baik atau entah itu karma yang buruk gitu. Pernah nggak kamu tertampar sama karma? Mungkin pernah kali ya, kayak simpelnya tuh gini, misalkan kayak mungkin ada orang yang minta bantuan aku gitu kan. Misalkan, Shell tolong dong bantuin gue ini gitu. Padahal sebenarnya aku bisa nih bantuin gitu, aku lagi free juga. Cuma karena aku mungkin lagi males gitu ya, aku bohong aja gitu. Aku bilang, sorry ya gue gak bisa, gue sibuk dan lain sebagainya gitu kan. Dan itu akhirnya aku mendapatkan karmanya gitu, kayak pas aku butuh, orang juga begitu sama aku gitu kan. Dan pastinya pada saat itu kayak aku marah dong, kayak, kenapa sih gak ada orang yang mau bantuin aku gitu kan. Tapi beberapa saat kemudian aku baru sadar kalau ternyata gue pernah kayak gitu juga loh gitu kan, dan itu nggak enak gitu kan. Ternyata baru sadar kayak gak enak kan digituin sama orang lain, makanya Shell lu jangan gituin orang lain gitu. Makanya jadi kayak simpelnya kayak gitu sih gitu. Nah itu aku pernah ngerasain gitu, dan kayak dulu tuh waktu aku masih kecil lah ya, kayak
sering banget gitu pas orang minta tolong kayak aku kayak karena males gitu ya, kayak udahlah males banget gitu kan, jadi kayak oh sorry ya gue lagi begini, sorry ya, pokoknya banyak banget alasannya. Tadi saat pas aku lagi butuh bantuan seseorang itu nggak ada yang datang sama sekali ke aku gitu kan, dan ya kayak tadi aku bilang gitu, pada saat itu kayak aku ngerasa kecewa, marah gitu kan, kenapa sih orang-orang tuh nggak ada yang mau bantuin, nggak ada yang ngertiin gitu kan. Akhirnya baru sadar kalau ternyata aku pernah kayak gituin orang lain loh gitu kan. Jadi ya dari situ aku langsung belajar sih, sampai sekarang aku rasa kalau misalkan orang butuh bantuan aku dan aku emang available, aku bisa, ya kenapa enggak gitu kan. Dan apa ya, kayak apa sih, membantu tuh juga enggak kita enggak kekurangan apapun kok dengan membantu gitu kan. Bahkan dengan membantu harapannya ya kita akan terbantu juga gitu kan pada suatu saat nanti gitu. Jadi apa ya, makanya guys, jadi kalau misalkan kalian tuh ada orang yang minta bantuan kalian gitu ya, terus kalau kalian emang bisa dan nggak ada halangan apapun, ya udah bantuin aja gitu loh. Jangan karena males atau karena apa sekalian bohong gitu, karena takutnya itu akan berbalik juga di kalian dan kalian akan kesusahan nantinya gitu. Karena kalian kan nggak tahu ya, suatu saat ketika kalian butuh bantuan, terus kalian nggak tahu siapa orang yang kira-kira bisa nolongin kalian gitu. Dan nih, misalnya aku bantuin Michelle, terus suatu saat Michelle butuh bantuan, itu belum tentu yang bakal bantuin Michelle tuh aku, bisa jadi itu orang lain gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bantuin orang itu, jangan berharap orang itu akan bantuin kita juga, tapi ya kita harus berpikir kalau misalnya kita udah bantuin orang, suatu saat kita butuh bantuan, besar kemungkinan akan ada orang lain juga yang bantuin kita, entah itu orang yang pernah kita tolong atau orang lain yang nggak kita duga-duga gitu ya kan. Jadi yang dilihat itu aksinya, perbuatannya, tapi bukan orangnya gitu. Betul sekali. Nah, kalau aku pengalaman karma sebenarnya sama sih kayak Michelle ya. Pasti banyak sih ya. Dulu pas sekolah ada temen yang minta bantuan, sebenarnya aku bisa, tapi karena aku males sama orang itu, jadi akhirnya aku alasan lah, nggak bisa lah, nggak ngerti, padahal emang bisa. Terus ketika aku lagi kebingungan, kesusahan gitu, terus baru deh berasa, oh ternyata nggak enak ya digituin ya. Walaupun sebenarnya aku tahu nih, ini orang nih pasti ngerti nih, tapi kenapa dia nggak mau bantuin gue ya. Cuman ya seketika tersadar gitu ya, iya dulu gue pernah gituin orang, jadi wajar aja sih. Ya pokoknya jangan mukul kalau lu nggak mau dipukul. Nah, kan? Iya benar banget. Oke. Seru juga ya bahas karma ya, cuman ngeri juga sih ya, karena kita takut salah ngomong ya kan, karena ibaratnya kita main bumerang gitu ya, kan nanti balik lagi gitu ke kita. Jadi kita ya berhati-hati aja Shell ya. Bener banget, pokoknya berhati-hati dan berjaga-jaga aja sih. Iya betul. Oke deh, sepertinya cukup sekian ya SCBC kali ini ya tentang karma nih. Mungkin buat kalian nih guys yang punya pengalaman tentang karma juga nih, terus kalian pengen ceritain ke kita, terus nanti kita bacain, boleh banget loh, nanti disampaikan aja ke kita ya. Mungkin pengalamannya juga jauh lebih menarik daripada kita gitu kan. Mungkin lebih besar gitu ya kan. Iya, jadi boleh nih berbagi cerita ke kita, dan nanti kita bakalan berbagi juga ke pendengar-pendengar lainnya soal pengalaman-pengalaman kalian yang menarik gitu. Dan ngomong-ngomong soal karma, ini nggak harus tentang yang buruk gitu ya guys. Bisa juga tentang yang baik, karena ingat karma itu tidak selalu berhubungan sama yang buruk gitu loh guys, karena tuh ada juga yang baik. Kasihan loh karma nih ya ampun, karma. Iya kan, makanya nggak kayak magnet gitu kan, pasti kan ada kutub negatif dan kutub positifnya juga gitu kan. Iya benar. Berasa anak IPA gitu ya, anak fisika gitu, padahal saya anak IPS. Jiwa dokter lu tuh sebenarnya ada Shell. Ya tidak tercapai aja itu waktu itu. Ya nggak apa-apa, mungkin
jiwa dokternya ada. Jadi kalau suatu ketika ada seorang butuh pertolongan gitu, secara alami gitu ya, secara naluri kamu bisa nolong gitu. Nggak perlu masuk fakultas kedokteran, tapi udah mendarah daging gitu ya. Wih, keren. Oke deh guys ya, itu dia tadi ya SCBC tentang karma hari ini gitu ya. Semoga aja menghibur ya, karena kita bertujuan untuk, karena kita bikin podcast ini dengan tujuan untuk menghibur kalian gitu ya. Jadi jelas. Semoga kalian terhibur ya. Dan akhirnya sampailah kita di penghujung acara, tapi belum di ujung banget gitu ya. Ibarat kata ini lagi ngantri mau foto bersama ya. Ibarat loading masih 70% lah ya. Nah, iya, masih ada 30% lagi ya. Jadi sebelum mencapai 100%, seperti biasa, saya dan Michelle mau menyampaikan 1-2 patah kata gitu ya. Atau mungkin quotes nih ya, Michelle. Quotes boleh. Banyak banget ya. Oke, silakan dimulai dari Michelle dulu, bisa dibacakan, dikasih tahu ke pendengar kita quotes apa yang udah kamu temukan. Oke, jadi tadi aku habis nge-search gitu ya, ada quotes apa aja sih tentang karma, dan itu banyak banget yang rasanya tuh pengen aku bacain semua gitu ya. Tapi akhirnya yaudah aku ambil 3 teratas gitu ya, yang menurut aku paling oke lah gitu, paling ngena. Paling ngena gitu. Nah, yang pertama itu aku ada dari Keanu Reeves gitu ya, aktor gitu ya. Pastinya udah tahu itu ya pacar saya agak tua, gak apa-apa lah ya. Oke, dia ngomong gini katanya, when you truly understand karma, then you realize you are responsible for everything in your life. Jadi kayak apa ya, kita tuh bertanggung jawab soal segala hal yang terjadi di hidup kita gitu. Dan ini aku bener banget gak sih, karena segala keputusan yang kita bikin di kehidupan ini pasti akan berbuah di kita gitu kan, entah itu buahnya positif atau negatif. Jadi makanya gitu perlu banget untuk kita tuh menjalani kehidupan kita sebaik mungkin, dan sebisa mungkin kita mengarahkan hidup kita ke arah yang baik, ke arah yang positif lah ya. Tuh. Nah, terus yang kedua ini nggak tahu sih dari siapa ya, unknown gitu. Tapi dia ngomong gini, karma, getting what you deserve and deserving what you get. Nah, ini kayak apa ya? Kita mendapatkan apa yang emang kita deserve gitu, dan kita layak mendapatkan dan kita layak apa yang gimana sih ngomongnya, dan kita itu layak mendapatkan apa yang kita lakukan. Ya, begitulah ya. Jadi intinya adalah kita mendapatkan apa yang layak untuk kita, dan layak mendapatkan apa yang sudah kita dapatkan. Gitu lah, agak belibet ya, gitu guys. Ya. Iya, agak belibet ya kalau di Indonesiain ya, guys. Dia begitu deh. Nah, yang terakhir itu ada dari Buddha, yaitu dia ngomong gini, even death is not to be feared by one who has lived wisely. Jadi bahkan kematian itu nggak ditakuti nih sama orang yang udah hidupnya tuh bijak gitu loh. Jadi makanya ada orang tuh sering ngomong kayak tuh harus live your life to the fullest gitu, kayak kita harus benar-benar hidup tuh dinikmatin lah, karena hidup cuma sekali gitu kan. Dan sebisa mungkin sebelum kita meninggal nantinya gitu ya, kita udah benar-benar bikin kenangan, bikin memoris, kita merasakan segala hal yang ada di bumi ini, yang ada di kehidupan ini. Jadi kita menjadi seorang yang bijak, dan nantinya pada kita udah waktunya dipanggil gitu ya, kita nggak ada rasa menyesal atau merasa kayak ya gue belum sempet begini nih, gue belum sempet ngerasain ini nih gitu kan. Makanya aku pun sendiri ngerasa penting banget untuk mencoba segala hal yang ditawarkan oleh kehidupan ini gitu, karena aku pengen aku nggak pengen menyesal gitu loh nantinya, kayak di masa tua aku kayak aku belum, pas aku muda aku belum pernah ngerasain ini, ngerasain itu, atau aku belum pernah kesana kesini ke situ gitu. Jadi aku mempunyai goals untuk mencoba semua hal yang ada di kehidupan ini gitu, dan pastinya hal-hal yang positif ya guys, hal-hal yang baik gitu. Ya itu aja sih dari aku. Oke, itu dia guys, tadi top 3 dari Michelle ya kan. Dan quotes yang terakhir nih bikin aku ini jadi inget gitu ya, tiba-tiba emang bener sih, kalau misalnya selama kita hidup kita udah melakukan yang baik,
ketika kita akan dipanggil, kita tuh nggak perlu takut. Sebagai orang yang percaya surga dan neraka ya, kita tuh nggak perlu takut, aduh gue nanti masuk surga atau neraka ya, karena selama kita hidup kita sudah melakukan yang baik-baik gitu ya kan. Ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan sih, besar kemungkinan kita akan masuk surga gitu loh. Makanya hidup tuh nggak usah lah balas dendam gitu, maafin aja, ikhlasin aja gitu ya kan, karena nanti biar orang itu yang berurusan dengan karma ya. Oke, sekarang aku juga mau bacain top 3 quotes yang udah aku temukan ya. Sebenarnya banyak banget sih. Emang bener kata Michelle tadi rencananya kita hari ini mau bacain quotes tentang karma aja sih dari awal sampai akhir. Cuman capek juga kali ya. Jadi ya kita akhirnya mengambil 3 quotes yang menurut kita paling wow banget deh. Oke, yang pertama nih aku dapat dari aku nemu dia. Aku nggak tahu sih ini siapa ya, pokoknya Rashida Rowe namanya. Tahu nggak siapa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Belum kenalan kita. Ya. Mungkin kalian ada yang kenal ya, tolong disampaikan makasih ya. Sampaikan izin saya juga mengutip kata-kata dia ya. Jadi si Rashida ini bilang, karma itu seperti bumerang. Apapun yang Anda berikan akan kembali kepada Anda. Nah, kalau kita main bumerang tuh ya, kita tuh sebenarnya nggak tahu nih dia baliknya tuh bakal cepet atau lama, tapi yang pasti dia bakal balik ke kita kayak sama seperti karma gitu ya. Nggak selalu balik ke kita tuh saat itu juga gitu, bisa aja nanti 2 tahun kemudian baru kita rasain gitu ya kan akibatnya, tapi bisa juga berdampak untuk anak kita atau keluarga kita gitu loh. Jadi waktu itu aku pernah ngeliat di TikTok gitu lah, pokoknya ada orang bilang dia waktu itu disuruh pokoknya ngelakuin sesuatu yang gak bener gitu, terus dia nggak mau ya kan, terus dia bilang apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Karma itu ketika saya melakukan sesuatu yang tidak benar, belum tentu saya yang mendapatkan akibatnya, bisa jadi anak saya yang mendapatkannya gitu. Jadi ya hidup baik-baik aja lah guys ya pokoknya. Dan itu biasanya di waktu yang unexpected gitu kan, yang kita tuh biasanya bener-bener gak expect sama sekali, dan itu kayak langsung tarak makjreng gitu kan, langsung muncul gitu kan. Jadi makanya penting banget buat kita tuh hidup tuh selalu ya berusaha sebaik mungkin, harus baik-baik aja lah ya, berhati-hati dan berjaga-jaga gitu. Iya betul. Oke, terus yang kedua ada dari Bill Goldberg. Kenal nggak Syal? Belum kenalan kita. Ya, nanti kayaknya kita bikin meet deh sama orang-orang ini ya. Jadi pokoknya si Bill ini dia bilang, saya seorang yang percaya pada karma, dan saya juga seorang yang percaya bahwa sesuatu terjadi karena suatu alasan. Ya benar sekali ya. Udah pokoknya kalau kalian ingat hukum tabur tuai itu udah bisa menggambarkan secara cukup jelas ya. Sesuatu yang terjadi itu pasti ada alasannya ya kan. Jadi kalian mesti alangkah baiknya jika kalian bisa mengingat gitu ya apa yang kalian perbuat gitu ya, entah itu perbuatan yang baik atau buruk. Lebih tepatnya sih harus mengingat perbuatan buruk yang pernah kalian lakukan ya, terus segeralah memperbaiki itu gitu ya, entah minta maaf atau bertanggung jawab atau apa gitu, karena kita nggak tahu ke depannya kayak gimana ya kan. Dan yang terakhir ini dari Leonardo da Vinci. Kenal nggak Shell? Oh kenal, pernah ketemu sih waktu. Oh udah pernah ketemu ya? Udah pernah ketemu sih waktu itu ya, waktu kayaknya kalau nggak salah aku ketemu di Ion kali ya, lagi beli sushi kita sih. Buset dia doyan sushi juga ternyata ya. Oh iya, dia suka loh. Oh jadi si Leo nih ya temen Michelle nih ya, dia bilang sadarilah bahwa segala sesuatu terhubung dengan segala sesuatu yang lain. Nah ini ya sebenarnya bumi tuh kalau bukan bumi ya dunia lah, Jakarta tuh Jakarta sempit loh guys. Iya emang, sana mentok sini mentok ya. Iya kan, jadi bisa aja saling berhubungan gitu. Misalnya Syah lu kenal nggak sama si A, lah dia saudaranya saudara gue, lah dia temennya saudara gue, itu saling berhubungan kan. Jadi karena kita nggak pernah tahu ya kan siapa yang kita temui gitu ya kan, bisa aja dia
suatu saat menjadi menantu kita gitu kan, atau iya, kita nggak tahu kan. Bener. Jadi ya berbuat baik ya. Kayaknya dari awal kita udah ngomong berbuat baik terus ya, Shell. Karena kita tuh mau kalian itu untuk selalu berbuat baik, guys. Pastinya Jangan lah. berbuat yang jahat lah, berbuat yang baik aja lah. Pokoknya berbuat baik itu gak akan bikin kalian rugi kok. Cuman jadi orang baik itu harus ya, kita harus jadi orang baik. Tapi terlalu baik juga sebenarnya nggak baik juga sih ya. Cuman ya yang normal-normalnya aja lah ya. Iya, sewajarnya aja lah baiknya. Ya oke ya guys, itu dia tadi top 3 quotes dari Michelle dan dari Saina ya kan. Dan sekarang kita udah masuki acara penutupannya, ini udah mau foto bersama ini ya. Iya, ada foto bersama nih. Langsung on cam ya guys. Ya, jangan lupa on cam ya guys. Kita mau foto bersama dulu ya kan. Dan seperti biasa juga kita Saina dan Michelle nggak ada bosan-bosannya buat ingetin kalian semua untuk selalu mendengarkan podcast ASKR, karena kita nggak mau kalian ketinggalan, karena kalau ketinggalan tuh rugi banget ya kan. Pastinya. Jadi supaya kalian nggak ketinggalan, Michelle bakal kasih tahu nih jadwal ASKR tuh uploadnya tuh di hari apa aja. Oke, jadi kita tuh uploadnya di hari Jumat dan hari Minggu. Di hari Jumat kita upload jam 6 sore dan hari Minggu kita upload jam 8 pagi. Dicatat ya guys, jangan sampai lupa. Yes, itu dia tadi ya jadwal postnya belibet ya saya ngomong ya. Itu dia tadi jadwal uploadnya ASKR. Nah, terus buat kalian yang punya saran, kritik, pertanyaan, terus mungkin mau request topik atau punya cerita yang mau disampaikan ke kita gitu ya, terus nanti kita bacain, itu boleh banget langsung aja hubungi sosial media yang kita punya ya. ASKR tuh makin lama makin kece ya. Dan sosial media kita tuh banyak banget, jadi kalian bisa menemukan kita di mana-mana. Dan untuk nama sosial media kita bakal dikasih tahu sama Michelle. Oke, jadi kita punya Spotify, YouTube, Instagram, email, dan semuanya di nama yang sama, yaitu Apa Sih Kata Remaja. Nah, kalau email tinggal tambahin aja @gmail.com. Jadi Apa Sih Kata Remaja @gmail.com. Jadi nggak usah ribet-ribet, nggak usah nanya-nanya ke sana sini ya, tinggal ketik aja Apa Sih Kata Remaja, pasti langsung muncul. Yes, itu dia tadi nama dari semua sosial media yang kita punya. Oke, kalau begitu terima kasih buat kalian yang sudah dengerin podcast kita hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat Michelle yang sudah menjadi host bersama saya pada hari ini. Sama-sama. Dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.